Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Bung sendiri melihat seperti apa nih, Bung Zulfan, tentang agenda rencana kenaikan cukai? Karena kayaknya cukai ini juga jadi agenda politik juga. Sebelum, kalau mau ada pilpres ya cukainya nggak naik, kalau nggak salah kemarin kan. Begitu sudah kepilih naik 2 kali kan, gitu. 2 kali lipat. Nah, silakan Bung. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal untuk seluruh teman-teman di seluruh Nusantara ini. Sepertinya ada dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Padang, dari Gorontalo, dari Pringsewu gitu ya. Yang pertama mungkin begini, cukai itu tiap tahun pasti naik, tapi secara regulasi pemerintah sudah menetapkan kenaikan cukai ini melalui perencanaan kenaikan cukai itu masuk di agenda RPJMN yang sudah diteken perpresnya gitu. Jadi RPJMN 2020-2024 itu salah satu agendanya adalah menurunkan prevalensi perokok dengan cara menaikkan cukai. Gitu. Jadi sepanjang pemerintahan Jokowi 2019 hingga 2024 nanti, agenda kenaikan cukai ini pasti akan diusung setiap tahun. Untuk momentumnya itu sebetulnya dikenaikan dari 2020 ya, yang cukainya naik 23% dan harga jual ecerannya itu naik 35%. Memang tren kenaikan harga jual eceran ini tidak terjadi setiap tahun, tapi untuk kenaikan cukai pasti terjadi setiap tahun. Nah, dengar kabar kemarin sudah dimuat di salah satu media, Hasbalah Tabrani itu mendorong kenaikan untuk tahun ini sampai dengan 11%, meskipun Bea Cukai selalu mengusulkan di bawah 10% ke Menteri Keuangan, tapi dari kampanye anti rokok selalu mendorong di atas 10%, dan untuk tahun ini kira-kira kenaikan ada di 11%. Kalau sebagai agenda politik memang cukai ini ya jelas sebagai agenda politik, karena bagaimanapun juga siapapun pemerintahnya selalu mengandalkan pendapatan dari sektor cukai hasil tembakau. Pendapatan cukai yang lain itu dari minuman mengandung etil alkohol dan dan barang mengandung etil alkohol serta cukai plastik itu juga tidak sampai 7%. Jadi 94% cukai itu masih dihasilkan dari cukai hasil tembakau. Jadi ya siapapun pemerintahnya pasti akan mengedepankan politik cukai ini. Nah, yang membuat kita prihatin sebetulnya di urusan cukai ini itu tidak pernah melibatkan perokok atau perokok sekedar mendapatkan pembelaan dari kebijakan yang menjadi ekses dari cukai ini. Salah satunya kan DPHC-HT, eksesnya cukai itu. Itu perokok tidak pernah mendapatkan haknya. Padahal yang nyumbang perokok. Nah, sementara salah satu yang paling digencarkan oleh pemerintah itu kan yang sudah ada regulasinya sampai ke daerah-daerah pasti kawasan tidak merokok. Dan
dari kawasan tidak merokok itu pemerintah tidak pernah memfasilitasi perokok untuk mendapatkan tempat perokok. Itu. Kalau hanya misalnya ada tempat makan bisa merokok itu kan ya karena mereka berhubungan dengan apa ya, dengan ya tempat makan, karena habis makan orang pada pengen merokok, akhirnya setiap tempat makan menyediakan tempat merokok. Itu sudah hal yang sewajarnya gitu. Tapi secara kebijakan pemerintah kita tidak pernah mendapatkan pembelaan dari hal itu gitu. Nah, mungkin yang padahal secara regulasi itu sudah jelas ya. Dan ini mungkin bisa didorong oleh teman-teman di daerah juga, bahwa daerah itu kan mendapatkan dua hal dari batang rokok itu. Satu, DPHCHT. Itu sekarang sepertinya kalau saya tidak salah sudah hampir seluruh provinsi dapat, meskipun ada beberapa yang enggak. Tapi sudah sebagian besar provinsi mendapatkan DPHCHT. Terus yang kedua, daerah itu dapat PDRD, pendapatan dan retribusi daerah dari cukai sebesar 10%. Itu yang juga tidak pernah disosialisasikan ke para perokok gitu. Jadi bagi saya sebaiknya kalau misalnya bisa didorong satu advokasi kebijakan gitu, bagaimana terutama yang mungkin yang pertama adalah kebijakan fasilitas untuk perokok, yang kedua yaitu tadi PDRD dan DPHCHT ini lari kemana, itu yang mungkin jadi bahasan yang, atau bahkan mungkin tidak pernah dibahas karena mungkin juga masyarakat tahunya kan cukai ya udah hanya cukai aja, masuk ke negara, masuk ke pemerintah pusat semua gitu, padahal dari situ 10% dari cukai itu setiap daerah dapat keuntungan dari itu. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.